Penemuan jasad bocah bernama Aisyah yang tinggal kerangka dan kulit seperti mumi membuat geger warga Dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 19 Mei tahun 2021 lalu. Kejadian ini terjadi dimulai pada bulan Desember tahun 2020. Disebabkan bocah yang masih berusia 7 tahun ini disebutkan cukup nakal oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua Aisyah, Marsidi dan Suwartina, bermaksud menyembuhkan nakal dari Aisyah tersebut. Keduanya kemudian menemui Haryono dan Budiono yang tak lain adalah tetangga di dusun tersebut. Haryono dan Budiono ini dikenal warga sebagai dukun dan biasa menyembuhkan orang sakit. Haryono dan Budiono mengatakan bahwa nakalnya Aisyah disebabkan karena kerasukan sosok genderuwo. Dan untuk menyembuhkan Aisyah harus dilakukan proses ruqyah. Namun ruqyah yang dilakukan Haryono dan Budiono sangat tak lazim dan jauh dari ruqyah yang diajarkan agama Islam. Pada bulan Desember tahun 2020 inilah pertama kali mereka mulai melakukan ruqyah kepada Aisyah. Dalam ritual ruqyah tersebut, Aisyah ditenggelamkan dalam bak kamar mandi di rumahnya. Ternyata ritual inilah yang dilakukan untuk menghilangkan nakalnya Aisyah. Pada bulan Januari tahun 2021, ritual yang sama kembali dilakukan. Aisyah kembali ditenggelamkan di bak mandi yang akhirnya mengakibatkan Aisyah meninggal dunia. Namun, kedua dukun ini mengatakan kalau Aisyah hanya tak sadarkan diri. Dari arahan kedua dukun ini pula, Aisyah yang sebenarnya sudah tak bernyawa kemudian dibaringkan di kamarnya untuk ditidurkan. Kedua dukun ini juga mengatakan bahwa Aisyah akan bangun saat genderuwo yang merasukinya benar-benar pergi. Kedua orang tua Aisyah ternyata percaya dan menuruti perkataan kedua dukun tersebut agar saat dibangunkan dengan bantuan dukun nantinya Aisyah tak lagi nakal. Sejak Januari hingga Maret, jasad Aisyah dimandikan 2 kali dalam sepekan. Sementara sejak April hingga Mei, si ibu Suwartina membersihkan jasad Aisyah dengan menggunakan tisu. Selain itu, kedua orang tua Aisyah ini ternyata juga merahasiakan ritual yang mereka jalani dari tetangga dan kerabatnya. Berawal dari Bude serta kakek Aisyah yang merasa kangen karena sudah tak bertemu dengan Aisyah selama 4 bulan. Pada tanggal 16 Mei tahun 2021, Bude dan kakeknya kemudian berkunjung ke rumah orang tua Aisyah. Ketika sampai di rumah Aisyah, betapa terkejutnya mereka menjumpai Aisyah yang telah menjadi mayat. Dan mirisnya lagi, mayat tersebut telah disimpan di kamar selama 4 bulan, bahkan hampir menyisakan kerangka saja. Bude dan kakek Aisyah itu pun meminta penjelasan dari orang tua Aisyah. Orang tua Aisyah mengatakan bahwa Aisyah baru menjalani perawatan setelah diruqyah karena nakal. Setelah mendengar penjelasan tersebut, kakek dan budenya langsung melaporkan kepada kepala desa. Mendengar hal tersebut, kepala desa Bejen bersama Kadus Paponan dan ketua RW mendatangi rumah untuk memastikan adanya laporan tersebut. Ternyata hal itu benar adanya. Ditemukan mayat anak di atas tempat tidur di dalam kamar dengan posisi terlentang. Kemudian dengan cepat, kepala desa Bejen melaporkan kejadian tersebut ke unit reskrim Polres Temanggung dan dilakukan cek TKP dan membawa kedua orang tua korban ke Polres untuk dimintai keterangan. Dari hasil keterangan yang diperoleh orang tua korban, kejadian tersebut disuruh oleh 2 orang dukun yaitu si Haryono dan Budiono tadi. Kemudian mencari keberadaan kedua dukun tersebut di rumahnya masing-masing. Hasilnya, kedua dukun tersebut dapat diamankan dan dibawa ke Polres Temanggung untuk dimintai keterangan. Dari kasus ini, pada tanggal 19 Mei tahun 2021, polisi menetapkan 4 tersangka, Marsidi dan Suwartina sebagai orang tua korban, serta Haryono dan Budiono sebagai dukun dan asistennya. Menuturkan pasal yang akan disangkakan dalam kasus tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 huruf C dan Pasal 80. Kemudian subsider Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun atau denda 3 miliar rupiah. Setidaknya ada 4 faktor yang membuat beberapa orang tua melakukan tindakan yang berakibat fatal bagi anaknya sendiri.
Saat ini banyak anak yang menjadi korban dari ulah orang tuanya sendiri karena beberapa sebab. Pertama, banyaknya orang tua yang tak paham betul 4 fungsi keluarga, yaitu edukasi, perlindungan, ekonomi, dan reproduksi. Yang kedua, tak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Ketiga, tingkat rasionalitasnya rendah. Dan yang keempat, tingkat maturitinya rendah. Seseorang dengan kecerdasan emosi dan rasionalitas yang rendah akan mudah menjustifikasi ke arah mistis apabila menemukan hal yang susah teratasi, seperti misalnya kenakalan anak. Akibatnya, ketika ada hal yang tak teratasi dengan mudah seperti kenakalan anak, sakit yang belum ditemukan, maka larinya jika tak menjustifikasi gangguan makhluk halus, maka arahnya adalah santet. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi para orang tua di luar sana, agar tak terulang kembali hal yang sama seperti ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.